Ibu, masih sakit lututnya? Masih kaku? Asam urat apa ya, Bu ya? Apa rematik? Nanti aku bawain obat ya. Udah dulu ya, Bu ya. Ibu kamu kenapa? Itu, Dok. Hmm? Ibu saya kalau bangun pagi itu kakinya tuh terasa kaku semua. Dan untuk gerak itu sangat sakit. Tapi nanti setelah beraktivitas berlahan-lahan, mulai terasa agak ringan dan bisa beraktivitas kembali. Apa mungkin asam urat ya, Dok? Atau Hmm, rematik kali ya? Kayaknya itu osteoartritis deh. Pernah dengar nggak Mbak osteoartritis? Pernah sih, tapi belum begitu jelas. Ada obatnya nggak ya, Dok? Soalnya Hmm? ibu saya itu kalau disuruh ke dokter nggak pernah mau. Gini aja, daripada kita bingung kan, kita panggil aja kali ya narasumber yang lebih tahu jelas tentang osteoartritis gimana. Oke. Oke. Dan pemirsa, tentang wanita hari ini, narasumbernya sangat keren loh. Ada Dokter Atria Abirama, spesialis ortopedi. Selamat siang Dokter Abi. Selamat siang. Gimana nih Dok kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Dok ya. Kayaknya lagi sibuk apa nih Dok akhir-akhir nih Dok? Ya, pekerjaan sebagai dokter biasa ya, melayani pasien, poli, kamar operasi, pulang lagi poli, ya gitu. Masih sibuk Setiap hari. kayaknya ya Dok ya. Iya Ya. Dok. Ini Dok, teman saya nih Dok, ibunya katanya lututnya suka sakit Dok katanya. Jadi ibu saya itu kan usianya sekitar 58 tahun, Oke. Dok. Agak obesitas. Dan itu setiap hari, hampir setiap hari itu selalu kalau bangun tidur, di kakinya itu terasa kaku-kaku. Nanti setelah aktivitas sedikit demi sedikit, baru mulai terasa ringan dan seperti biasa. Tapi itu selalu terulang lagi. Kenapa ya, Dok? Sudah berapa lama keluhannya? Mungkin sudah hampir setahun ini, Dok. Oke. Ya. Selain keluhan nyeri lututnya, dirasakannya waktu apa biasanya? Mungkin kalau ambil sesuatu ketika berdiri, harus tiba-tiba ambil sesuatu di bawah, nanti ibu juga terasa sakit. Oh. Ya, kalau dari ceritanya tadi ya, ini kita baru lihat ceritanya ya. Kemungkinan sih ada problem di lututnya. Yang paling sering kalau perempuan usia di atas 50 dan mau menjelang menopause itu biasanya ya osteoartritis, tapi tidak menutup kemungkinan penyakit yang lain. Cuma kalau dari ceritanya memang kan kalau orang yang kena radang sendi atau osteoartritis ini ceritanya tuh khas, bangun tidur kaku, nanti dipakai aktivitas eh, agak nyaman tuh udah kakunya hilang, tapi ya begitu terus berulang terus. Nah nih Dok, kayaknya mungkin pada bingung ya Dok ya, osteoartritis itu sama nggak sih Dok sama kayak asam urat, rematik, dan pengapuran sendi yang sebagainya gitu sih Dok? Apa ada bedanya Dok? Jadi kalau osteoartritis itu penyakit degeneratif. Degeneratif. Jadi seiring dengan pertambahan kita bertambah usia, apa namanya tulang rawan di sendi itu kan antara tulang yang di paha dengan tulang keringnya itu kan ada tulang rawannya. Itu yang melapisi sebenarnya, yang membuat gerakan kita jadi mulus, terus tidak nyeri. Nah, seiring dengan bertambahnya usia terjadi penipisan itu. Bisa karena usia saja, bisa karena pernah trauma, misalnya jatuh atau kesleo atau lututnya dulu waktu masih muda pernah jatuh sehingga waktu muda nggak ada keluhan, tapi setelah berjalannya waktu kok terus jadinya kakinya mungkin kalau kita perhatikan kadang-kadang suka yang bentuknya O atau X, nah itu bisa menjadi faktor predisposisi gitu. Sedangkan kalau misalnya yang tadi yang rematik, ada asam urat itu radang sendi juga, tapi penyebabnya berbeda. Berbeda ya Dok ya. Jadi banyak faktor ya Dok ya. Heeh. Ini kalau dari cerita teman saya Dok ya, kan memang ibunya sudah banyak faktor mungkin ya Dok ya. Usia, kemudian juga kenapa sih Dok kadang-kadang kok osteoartritis itu banyaknya terjadi ke wanita Dokter? Apakah memang pasti atau bagaimana Dok? Itu mitos atau fakta, Dok? Jadi sebetulnya dari studi epidemiologi ya, jadi dari 1.000 orang yang terkena osteoartritis terus diperiksa ternyata itu
lebih banyak diderita oleh wanita. Penyebab pastinya belum diketahui, tapi beberapa sumber menyatakan bahwa wanita yang sudah menjelang menopause terjadi ketidakseimbangan hormon, itu menyebabkan proteksi hormon terhadap tulang rawan itu berkurang sehingga jadi osteoartritis. Jadi memang bisa dikaitkan ya dok ya, berdasarkan penelitian juga ya dok ya. Iya, dari studi epidemiologinya begitu. Cuman memang nggak cuma satu faktor pastinya ya dok ya Betul, yang berpengaruh ya dok ya. Faktor-faktornya itu apa saja penyebab OA pada wanita itu? Oh, kalau itu biasanya kadang-kadang kan kita kalau masih muda masih aktif ya, tapi sudah berusia terus kita kurang aktif, badannya jadi gemuk. Gemuk menyebabkan beban lututnya. Intinya kalau osteoartritis ini disebabkan oleh beban lutut yang berlebihan dalam waktu yang lama. Sehingga orang-orang dengan obesitas, terus orang-orang dengan kelainan, misalnya kakinya waktu kecil kan kalau kita lihat ada yang kakinya bentuknya X, bentuknya O yang itu menetap, itu menyebabkan dia lebih mudah terjadi osteoartritis. Terus perempuan itu salah satu faktor. Perempuan yang sebenarnya bukan perempuan ya, perempuan yang sudah menjelang menopause biasanya. Terus setelah itu ada riwayat trauma, misalnya kayak tadi ada pernah patah tulang di lututnya atau pernah jatuh kesleo ya, cuma kesleo aja tapi waktu muda dia mengeluhnya lututnya nih kayak goyang-goyang nih, tapi ya untuk jalan nggak ada masalah, jadi dia menganggap ya udahlah nggak apa-apa nanti juga sembuh sendiri. Nah, padahal sebenarnya itu ada sesuatu yang di kemudian hari menyebabkan. Terus dok, maaf itu kalau sekarang kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang duduk terus misal selama 8 jam dan itu bisa berpengaruh nggak ke OA juga? Sebenarnya aktivitas yang mendapatkan beban lutut yang berpengaruh, misalnya orang-orang yang kerjanya sambil berdiri lama, jadi diri 8 jam per hari kan ada tuh misalnya orang di pabrik gitu. di pabrik Iya. atau kalau kita lihat di apa yang di toko-toko itu yang itu kan dia kan harus berdiri terus. Nah, itu salah satu faktor predisposisi. Gitu. Jadi beban lutut sebetulnya. Jadi kapan sih beban lutut itu kita dapat ya? Misalnya pas kita berdiri, lari, jalan, gitu. Naik turun tangga. Nah, jadi kadang-kadang ada beberapa pasien saya yang mengeluh lututnya sakit. Nah, kita harus lihat juga Curiga ya, ke dok, ya? belakang. Ngapain dia? Kalau misalnya dia, oh ini orangnya kurus atau orangnya gemuk, perempuan atau laki-laki. Nah, nanti kita juga lihat habitnya, kebiasaannya. Misalnya ini kalau pagi-pagi itu jalan pagi 5 kilo gitu, biar sehat. Nah, sehatnya betul, tapi jalannya yang kurang tepat. Makanya kita arahkan nanti. Nah, mungkin olahraganya kita ganti nih. Jadi berenang misalnya, atau bersepeda. Banyak ya dok ya faktornya ya dok ya. Nah ini kan kalau teman saya kan memang kondisi ibunya kan di lutut ya dok ya. Tapi bisa nggak sih dok kalau osteoartritis itu sendiri terkena di daerah lain dok, nggak cuma di lutut? Bisa. Bisa ya dok ya? Bisa sekali. Jadi kan osteoartritis itu radang di sendi. Jadi biasanya terkena di sendi-sendi yang bebannya paling banyak. Lutut, terus punggung bagian bawah, terutama yang boyok kalau orang-orang bilang ya dok ya. Nah, sebenarnya kalau di ronsen ya gambarannya seperti osteoartritis. Gitu. Terus kalau itu dok, kalau semisal kita kebiasaan pakai high heel, kan sebagian wanita pasti ingin terlihat lebih jenjang kan pakai high heel. Itu kalau terbiasa pakai high heel juga ada rawan ke terkena OA enggak dok? Kalau rawannya sih sebenarnya berdirinya ya, jadi beban lututnya, karena kalau kita pakai high heel itu aksis dari berdiri kita itu berubah, jadi ya bisa menyebabkan, tapi faktornya nggak terlalu itu kok. Mungkin kembali lagi ya dok ya, nggak cuma satu faktor mungkin ya dok ya. Karena osteoartritis ini bisa sama-sama osteoartritis tapi predisposnya mungkin berbeda. Mungkin ada yang karena ini cenderungnya ini karena gemuknya nih, ada yang karena mungkin pernah jatuhnya nih, ada pernah habitnya. Ini dok, kalau kita kan taunya mungkin dari
keluhan ya dok ya, oh Mm-mm. nih sering nyeri lutut nih, Mm-mm. atau misalnya kalau berdiri dia kayak ada bunyi klek, nah itu osteoartritis juga nggak dok? Bisa jadi. Bisa jadi ya dok ya? Untuk konfirmasi memang pemeriksaannya yang pertama ya dari foto radiologis ya, nanti kita periksa dari foto radiologis, posisi berdiri nanti dilihat kondisi lututnya bagaimana. Nanti ada tanda-tandanya, adakah penyempitan dari celah sendinya, adakah pembentukan tulang baru, apakah ada tanda-tanda penyembuhan tulang yang disebabkan oleh osteoartritisnya, terus mungkin ada kista di tulang yang kecil-kecil. Nah, itu nanti dilihat di ronsen, terus dari situ kita bisa bikin rekomendasi nanti ini grade berapa, terapinya bisa apa aja. Jadi kayak ada tahapannya ya dok ya? Iya. Jadi kayaknya mungkin nggak harus nunggu sampai tahapan yang parah ya dok ya untuk berobat ya dok Oh tentunya? enggak, justru semakin ringan, semakin Semakin baik ya dok ya? baik karena kita bisa aware dulu, nanti kita memang kan ini degeneratif ya, jadi kita bertambah usia ya pasti kondisi lututnya akan semakin memburuk. Mungkin saya sekarang masih sehat, nanti usia 60, 70 bisa jadi ada osteoartritis karena dia degeneratif. Yang bisa kita lakukan adalah memperlambat progresnya. Progresnya ya dok ya? Iya dok. Tapi apa memang mitos atau fakta OA itu hanya terlihat di wanita lansia, dok? Jadi apa memang ketika prelansia atau masih umur 40-an itu sudah ada tanda-tanda yang bisa diketahui bahwa itu ke OA itu bagaimana, dok? Biasanya kalau orang yang sudah menopause ya tadi karena ada ketidakseimbangan hormon dicurigai sebagai salah satu sebab osteoartritis, tapi tidak hanya itu karena dari penelitian-penelitian sebelumnya ini belum konklusif ini karena ya memang kalau menopause ini memang menyebabkan osteoartritis enggak gitu. Tapi dari studi epidemiologisnya dia banyak yang begitu. Memang yang waktu kita masih muda, ini kita bicara sehat ya, nggak ada trauma, nggak ada cedera dan yang lain, pasiennya BMI-nya normal atau nggak terlalu gemuk, ya biasanya sih memang karena hormonal imbalance itu. Jadi ya bukan mitos ya mungkin ya. Iya dok. Ini kan kalau kita tahu kan juga paling cuman gejalanya adalah nyeri ya dok ya. Tapi kalau dokter Abi sendiri dok, waktu secara dokter praktek menemukan banyak pasien-pasien, ada nggak sih dok yang sampai nggak bisa jalan gitu dok, osteoartritis? Ada. Jadi ambang nyeri tiap orang kan Beda ya dok ya. Jadi ada orang yang kadang-kadang saya juga takjub, pasien datang kondisinya nggak terlalu nyeri, tapi begitu kita lihat ternyata ronsennya osteoartritisnya grade-nya sudah grade 4 misalnya. Wah, ternyata nggak terlalu nyeri. Ada yang dari hasil ronsen biasa grade-nya masih ringan, grade 1, grade 2. Ternyata dia untuk berdiri aja nyeri. Nah, itu kita perlu lihat lagi apa yang menyebabkan nyerinya. Bisa jadi osteoartritisnya memang dalam bentuk yang mungkin ada kerusakan cartilage atau tulang rawan yang tidak bisa dilihat dari ronsen, atau ada sebab yang lain, penyakit yang lain maksudnya ya. Nanti pemeriksaan selanjutnya. Jadi memang nggak bisa disepelekan ya dok ya, namanya osteoartritis ya dok ya? Ya, untuk kondisinya. Memang tidak menyebabkan apa ya, Kematian ya, mungkin ya dok ya, tapi tapi mengganggu, ini, mengurangi kualitas hidup. Jadi ya mungkin kalau memang ada keluhan ya sebaiknya sih berobat. Tapi apakah OA itu bisa sembuh, dok? Apa bisa dengan obat saja atau juga harus dengan operasi? Kalau osteoartritis ini, kalau saya sendiri saya tidak pernah bilang sembuh ya. Karena tadi dasarnya ini adalah degeneratif. Jadi seiring bertambahnya usia ya pasti akan kondisinya akan semakin menurun. Cuma kita manage keluhannya. Misalnya waktu pasien datang pertama, misalnya pasien gemuk atau overweight lah, ya kita minta pasiennya untuk mengurangi berat badan. Terus misalnya dia aktivitasnya di ibu rumah tangga, misalnya oh ini saya di rumah kalau jemur tuh harus ke lantai 2 atau kamarnya di lantai 2 gitu. Biasanya saya kalau misalnya bisa dimodifikasi, jadi lifestyle-nya kita modifikasi untuk mengurangi beban lutut. Misalnya kamarnya Bu pindah di bawah misalnya, atau kalau nggak bisa
Saya aktivitasnya ini dibikin 1 kali naik, 1 kali turun. Misalnya, oh ini saya harus aktivitas di bawah, ya udah diingat dulu, di list dulu. Oh di bawah nih aktivitas apa aja. Turun ke bawah, selesaikan di bawah, nanti baru ke atas lagi. Jadi nggak kadang, aduh lupa ambil apa, naik lagi, turun lagi. Nah, itu salah satu caranya. Memang keluhannya akan banyak berkurang, terus cuma ya kalau kita bilang sembuh, normal lagi sih nggak bisa. Nah, terus selain perubahan dari gaya hidup ya kita bisa bantu dengan pengobatan farmakologis ya, misalnya dikasih obat seperti NSAID atau Anti nyeri ya dok ya? Nyeri saja. anti nyeri, atau kita bisa lakukan suntik kalau misalnya sakit sekali nggak bisa jalan. Kadang-kadang ada yang grade-nya masih ringan tapi datang ke poli misalnya dia habis bepergian nih, habis pergi sama keluarganya jalan-jalan, nih banyak kasusnya, habis jalan-jalan sama keluarganya terus datang ke poli karena sakit nggak bisa jalan. Nah itu kita perlu bantu sedikit dengan suntikan kortikosteroid biasanya supaya radang ya kan. Tadi kan kalau banyak aktivitas jalan terus jadi radang terus jadi nyeri kan. Nah, Iya dok. kita kasih obat untuk mengurangi radang sehingga pasiennya lebih nyaman. Nah, setelah itu baru kita edukasi. Pasien sudah nggak nyeri, kita edukasi, misalnya nggak boleh apa, sarannya olahraganya apa, terus aktivitas yang dianjurkan apa, yang tidak boleh apa. Terus kita bantu dengan obat-obatan yang diminum. Diminum ya dok ya. Nah menarik nih dok. Jadi itu mungkin orang banyak yang tanya, oh nih disuntik lututnya dikasih tambah cairan pelumas untuk sendinya. Itu berarti bukan ya dok ya? Jadi sebenarnya kita yang berdasarkan studi terakhir ya, pengobatan yang dianjurkan untuk injeksi di lutut adalah satu itu anti radang Anti ya. radang ya dok ya? Anti radang, tapi cuma diberikan pada saat-saat tertentu. Biasanya waktu keluhan nyeri yang sangat sampai mengganggu. Selain itu, suntikan seperti kalau orang-orang bilang oli. Iya dok, oli dok. Itu kan isinya asam hyaluronat ya. Terus ada lagi kita namanya proliferasi terapi dengan cairan gula dan lain sebagainya, atau bisa juga dengan yang terbaru bisa dengan menggunakan platelet rich plasma. Jadi darahnya diambil terus diputar, terus cairan yang kuningnya diambil nanti disuntikkan ya dok ya. Karena isinya kan dia faktor pertumbuhan, harapannya membaik. Cuma memang para ahli belum sepakat karena hasilnya ada yang baik ada yang enggak. Oh gitu ya dok ya. Kira-kira di poli RSUN bisa nggak dok itu dilakukan untuk suntik anti nyeri ataupun misalnya nanti untuk suntik anti peradangan di lutut, bisa kan ya dok ya? Bisa sekali. Bahkan kita kan sudah terintegrasi ya, maksudnya mulai dari ronsen ada, nanti kalau memang masih ada keluhan kok meragukan ya, kita bisa lakukan pemeriksaan MRI di lututnya. Terus untuk obat-obatannya juga sudah lengkap, terus baik yang minum maupun yang disuntik. Terus selain itu kita juga fasilitas rehabilitasi mediknya kan lengkap. Kalau kadang-kadang ada yang fisioterapi, kadang-kadang orang ada yang suka lebih cocok dengan hidroterapi. Oh, jadi, menarik itu dok, hidroterapi ya, jadi, dok. Kayak terapi tapi nanti di kolam. Oh, berarti jadi, nanti itu ya dok, setelah dapat pengobatan juga kita nanti bisa terapi di rehabilitasi medik itu ya dok, betul. Untuk mendukung penyembuhan ya. Iya. Dan juga aktivitasnya semakin bertambah umur juga kita berarti juga harus menjaga aktivitas ya dok ya. Sebenarnya memodifikasi ya. Jadi bukan berarti tidak boleh. Saya selalu bilang sama pasien, bukan tidak boleh, tapi ibu atur sendirilah gimana caranya supaya beban lututnya ini berkurang. Iya, dok, ini menarik nih dok. Saya kemarin lihat nih dok di sosmed, kok banyak yang jual ini ya dok ya, kayak suplemen-suplemen, kemudian susu buat mengurangi osteoartritis. Emang bener dok? Ataupun apa cuman mitos sih dok kayak gitu? Ya itu tadi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa preparat seperti kalau yang diminum itu kan isinya glukosamin dan kondroitin, itu hasilnya ya masih conflicting. Tapi dalam artian ya kalau buat saya kalau tidak berbahaya silakan. Nggak masalah ya dok ya? Masalah. Kalau untuk susu
memang dia kan lebih ke arah kalsium ya nanti di tulangnya, bukan ke sendinya. Tapi sekali lagi itu suplemen, jadi tidak harus. Tidak harus ya dok ya. Baik, Sobat RSWN, jangan kemana-mana dulu ya. Ada video yang mau lewat berikut ini. Selamat pagi Sobat RSWN, saya Dr. Atria Abirama, spesialis bedah ortopedi dari Klinik Bedah Ortopedi Rumah Sakit Wongsonegoro, Semarang. Ini kita akan menjawab pertanyaan Sobat RSWN yang sudah masuk ke IG kita. Pertanyaan yang pertama, izin bertanya dok, tips untuk mencegah osteoporosis pada wanita yang sudah menopause. Jadi sebetulnya osteoporosis itu terjadi pada kita, baik yang sudah menopause maupun yang sudah berusia lanjut ya. Kalau yang udah di atas 70 kita bilang namanya senile osteoporosis atau karena sudah ketuaan. Yang masih biasanya pada perempuan yang mengalami menopause dia akan lebih cepat untuk mengalami osteoporosis karena ada penurunan dari hormon. Nah, sebetulnya cara pencegahannya sama antara yang senile maupun yang menopause. Yang osteoporosis yang disebabkan oleh menopause, yang pertama adalah kita perlu makan makanan yang bergizi, terutama makanan yang mengandung tinggi kalsium dan vitamin D. Terus secara reguler kita juga perlu melakukan kita bilang namanya weight bearing exercise atau latihan yang menggunakan beban, misalnya jalan, jogging, naik gunung, tenis, menari misalnya. Nah, dan aktivitas yang seperti itu sehingga tulang kita mendapatkan beban atau load sehingga dibaca oleh tubuh kita, oh ini tulang ini masih digunakan, jadi akan terjadi deposisi kalsiumnya akan meningkat sehingga mengurangi kejadian dari osteoporosis. Pertanyaan yang kedua, apakah ibu menyusui yang tidak minum kalsium bisa osteoporosis? Jawabannya bisa. Sebetulnya karena orang yang dalam proses kehamilan dan menyusui itu kan kebutuhannya meningkat, sehingga kita perlu suplemen untuk memenuhi kebutuhan kalsium dan vitamin D tadi. Sekian dari saya, selamat Hari Osteoporosis Dunia, tetap aktif untuk tulang yang sehat. Ya, kembali lagi dokter untuk pembahasan kita yang menarik ini ya dok ya. Jadi memang ternyata osteoartritis itu sangat banyak faktor, kemudian gejalanya juga beragam ya dok ya, dan memang penanganannya sungguh unik. Jadi memang setiap orang mungkin berbeda ya dok ya penanganannya ya. Ya. Dan mungkin dokter ada pesan untuk pemirsa di rumah dan khususnya untuk kita para wanita, bagaimana sih mencegah osteoartritis itu? Ya seperti yang kita bahas tadi ya, kalau sakitnya karena degeneratif, ya kita harus, kita kan nggak bisa mencegah kita jadi tua, jadi kita mencegah, menghambat progresivitasnya dengan cara kita kurangi beban lututnya, misalnya kita aktif, terus berat badan kita dijaga, terus kalau ada keluhan di lutut ya langsung diperiksakan, jangan nunggu. Kadang-kadang orang nanti sembuh sendiri, biarin aja. Nah, itu. Jadi kalau ada keluhan silahkan datang ke poliortopedi di Rumah Sakit Wongsonegoro. Kita bisa melakukan pemeriksaan mulai dari A sampai Z, jadi penanganannya insya Allah sih bisa sampai tuntas. Bahkan jika diperlukan pasien-pasien nyeri sekali, kita bisa lakukan tindakan operasi di sini. Nanti sendinya bisa untuk mengurangi nyeri ya, terutama kita ganti sendinya namanya. Sudah lengkap ya dok ya, sudah terjamin semua ya dok ya. Ya, terima kasih kami ucapkan untuk Dr. Abi sebagai narasumber pada siang ini yang tentunya ilmunya sangat berguna nih dok buat kami para wanita dan juga teman-teman maupun pemirsa di rumah. Dan terima kasih untuk pemirsa yang sudah setia tetap nonton di YouTube channel kami. Jangan lupa like, comment, share channel kami ya di Tentang Wanita. Dan terakhir yuk kita sama-sama kita suarakan ceritakan ceritamu di Tentang Wanita.